Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada pertemuan IPS kita yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita mengangkat tema tentang kondisi alam negara-negara di dunia bersama Bapak Guru Penampung Mata Pelajaran IPS kelas 9 Ahmad Jibril. Pada pertemuan kali ini, adapun kompetensi dasar yang nantinya akan kita pelajari dan juga akan anak-anak dapatkan setelah mempelajari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah KD 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara Asia dan negara lainnya. Tujuan pembelajarannya menganalisis keadaan alam beberapa negara di dunia. Adapun kata kunci pada pertemuan kali ini, setiap negara di dunia memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Hal ini tentu sangat jelas ya anak-anak, karena setiap negara di dunia pasti ada ciri ataupun karakter yang dapat membedakan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini sangat jelas. Jangankan suatu negara, bahkan diri kita sendiri saja, individu, pasti ada perbedaan ataupun ada ciri yang dapat membedakan kita dengan individu lainnya ataupun orang lain. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan. Keadaan alam yang dimaksud di sini adalah tentang lokasi, iklim, bentuk muka bumi, keadaan geologi, dan juga flora dan faunanya. Yang pertama adalah negara kita, Indonesia Raya, Indonesia tercinta. Beberapa hari yang lalu kita baru memeriahkan HUT RI kita yang ke-76 dengan moto adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dengan harapan, dengan adanya wabah COVID sekarang ini, mudah-mudahan wabah COVID yang ada ini dapat cepat berlalu dan juga setelah berlalunya wabah COVID ini, perekonomian Indonesia dapat kembali pulih seperti sedia kala. Nah, kembali lagi ke materi. Dapat kita lihat peta wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, ini dia anak-anak ya. Garis 0 ini merupakan garis khatulistiwa. Adapun batas-batas wilayah Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Iklim wilayah Indonesia. Berdasarkan pengaruh dari letak astronomis wilayah Indonesia itu tadi yang berada pada titik 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, hal ini menyebabkan wilayah Indonesia terjadi yang namanya iklim tropis. Nah, karena juga Indonesia juga berada pada garis khatulistiwa. Adapun ciri iklim tropis itu sendiri memiliki
curah udara yang cukup tinggi untuk sepanjang tahunnya dengan rata-rata berkisar 18 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius, yang menyebabkan wilayah Indonesia terjadi yang namanya dua musim, musim penghujan dan juga musim kemarau. Bentuk muka bumi. Permukaan bumi yang kita tempati ini bentuknya sangat bervariasi. Ada yang datar, bergelombang, ada juga yang tinggi, ada juga yang rendah. Permukaan bumi yang demikian tersebut disebut dengan relief permukaan bumi. Relief permukaan bumi tersebut meliputi berbagai bentukan yang ada di daratan maupun di laut. Keadaan geologinya, Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara lebih kurang 5 juta kilometer persegi yang mencakup wilayah daratan dan juga wilayah lautannya. Adapun wilayah daratan yang dimiliki Indonesia lebih kurang sekitar 1.919.440 kilometer persegi dengan terdiri dari 17.508 pulau lebih kurang. Indonesia juga terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, lempeng Pasifik, serta dua jalur pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan juga Sirkum Pasifik. Keadaan flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Lokasi Indonesia yang sangat strategis, yakni yang diapit oleh dua benua dan juga dua samudera, menjadikan kondisi geologis Indonesia sangatlah unik, termaksud dengan keadaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia itu sendiri diklarifikasikan berdasarkan tiga zona, yakni zona Asiatis, Peralihan, dan juga Australis, yang dipisah oleh garis Wallace dan Weber. Oke. Oke. Ini merupakan tugas 3, soal nomor 1 yang mesti anak-anak kerjakan. Flora dan fauna di Indonesia diklarifikasikan berdasarkan 3 zona tadi, yakni Asiatis, Peralihan, dan juga Australis. Nah, coba Ananda jelaskan mengenai ketiga hal tersebut. Nah, yang anak-anak ketahui mengenai ketiga zona tersebut. Kita lanjut. Yang kedua adalah tentang negara Jepang, atau dengan julukannya yang kita kenal Negeri Bunga Sakura ataupun Negeri Matahari Terbit. Wilayah Jepang terletak antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Nah, dapat anak-anak lihat pada peta yang telah Bapak sajikan tentang koordinatnya itu sendiri. Kita lanjutkan. Adapun batas-batas wilayah Jepang, sebelah barat berbatasan dengan negara Korea Selatan dan juga Korea Utara, dipisahkan oleh Laut Jepang.
Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah utara berbatasan dengan Rusia yang dipisahkan oleh Laut Jepang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan juga Laut Filipina. Berdasarkan letak astronomis itu tadi, wilayah Jepang itu memiliki iklim. Yang pertama, bentuk wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan. Kondisi iklim wilayah Jepang bervariasi sesuai dengan koordinat garis lintangnya itu tadi. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin, suhu udara di Jepang antar minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat. Pada musim panas, suhu udara di Jepang mencapai 21 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius, dan curah hujan di Jepang berkisar antara 840 sampai dengan 3050 mm per tahun. Nah, berdasarkan keadaan ataupun letak astronomisnya itu tadi, Jepang memiliki iklim sedang dengan kategori 4 musim, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Sementara musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum ataupun bibit bunga sakura itu tadi. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat dengan kelembapan 90%. Musim gugur di Jepang ditandai dengan gugurnya atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Adapun bentuk permukaan bumi yang berada di wilayah Jepang, Jepang memiliki wilayah daratan yang sangat kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 7-80% wilayahnya terdiri atas daerah pegunungan. Wilayah datar terletak di sepanjang pantai. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api ataupun yang dikenal dengan Ring of Fire yang terdiri atas banyaknya gunung api. Terdapat 192 gunung api, yang mana salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang yang dikenal dengan Gunung Fuji dengan ketinggian lebih kurang 3.776 meter. Jepang juga dikenal dengan negara yang sering mengalami bencana gempa bumi karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antar lempeng benua Asia dan juga lempeng Samudra Pasifik. Nah, hal ini menyebabkan wilayah Jepang itu sendiri rawan akan yang namanya bencana alam. Kita lanjutkan, flora dan fauna. Sekitar 67% wilayah di Jepang masih merupakan hutan. Jepang memiliki beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai, di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, bireh, beech, dan juga poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan juga rusa.
namun kini jumlahnya terus berkurang. Adapun mengenai kondisi penduduk wilayah Jepang ataupun negara Jepang, Jepang memiliki penduduk sebesar 12,126,9 juta jiwa. Hal ini terdata sesuai dengan data pada tahun 2015. Pertumbuhan penduduk Jepang minus 0,1%, berarti setiap tahunnya terjadi penurunan. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, serta penduduk Jepang banyak yang menganut agama Shinto dan juga agama Buddha. Untuk tugas 3, soal nomor 2, berdasarkan kondisi fisiknya, Jepang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Lakukan analisis untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, komoditas apakah yang dapat dikembangkan oleh Jepang dengan memperhatikan kondisi fisik wilayahnya? Yang kedua, bagaimana cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang dimilikinya? Dengan ini sudah 2 soal yang Bapak berikan kepada anak-anak Bapak. Kita lanjutkan. Amerika Serikat dapat dilihat pada peta yang Bapak sajikan. Adapun koordinat ataupun letak astronomis wilayah Amerika Serikat terletak antara 24 derajat 33 detik lintang utara sampai dengan 17 derajat 23 detik lintang utara dan 172 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur barat. Amerika Serikat berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sepanjang wilayah utara berbatasan dengan Kanada, dan juga wilayah selatan berbatasan dengan Meksiko. Amerika Serikat mendapat julukan negeri Paman Sam, yang juga merupakan satu-satunya negara adikuasa ataupun superpower. Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia dengan luas geografisnya sekitar 9.826 km persegi. Adapun bentuk muka bumi wilayah Amerika Serikat itu sendiri, yang mana di bagian barat didominasi oleh banyaknya pegunungan, salah satunya adalah pegunungan Rocky, dan di bagian barat itu pula terdapat lembah yang terjal yang disebut juga dengan Grand Canyon. Nah, di sini dapat anak-anak saksikan gambar dari pegunungan Rocky itu sendiri. Ini merupakan lembah Grand Canyon. Bentuk muka bumi di bagian timur terdiri atas daratan yang rendah, yang sangat subur, dan pegunungan lipatan tua, yaitu pegunungan Appalachia. Nah, ini merupakan gambarnya. Keadaan geologinya, Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologinya itu sendiri atau sumber daya alamnya itu sendiri. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah emas, perak, belerang, bauksit, dan juga minyak bumi atau hasil pertambangannya.
Adapun flora dan fauna yang dimiliki oleh Amerika Serikat, jenis flora yang berada di Amerika Serikat adalah pohon pinus, taiga, dan berbagai macam rerumputan. Jenis fauna yang berada di Amerika Serikat adalah antelop, bison, beruang. Pada kawasan pegunungan juga terdapat hewan puma. Di wilayah pesisir Pasifik terdapat selot, armadillo, jaguar, dan pada kawasan barat terdapat aligator dan juga buaya kardinal. Oke, untuk tugas 3, soal nomor 3, buatlah kesimpulan tentang materi pada pertemuan kita pagi hari ini. Nah, dengan demikian sudah 3 soal yang Bapak berikan kepada anak-anak. Ketiga soal tersebut dapat anak-anak catat ataupun anak-anak buat di buku latihan dan segera dikumpulkan ataupun dikirim jawabannya melalui Classroom. Pada pertemuan kali ini, Bapak hanya menyampaikan beberapa negara saja, yakni negara Indonesia, Jepang, dan juga Amerika. Untuk negara Australia, Inggris, dan juga Mesir dapat anak-anak lihat di buku ataupun di LKS-nya masing-masing. Bapak harap anak-anak membaca bukunya dan juga giat dalam belajar, karena belajar secara daring ini bukan berarti membuat kita menjadi malas untuk membaca dan menambah ilmu, tidak, tetapi dengan belajar daring ini justru memperkuat keinginan kita untuk lebih giat lagi dalam belajar. Jika ada materi ataupun penjelasan yang mungkin anak-anak kurang pahami, nanti silahkan anak-anak tanyakan langsung dengan Bapak. Bapak akhiri pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.